Hmm, Oke. Absen dulu ya. Oke, saya mulai ya. Adek Pangestu. Adek ada adek. Hadir. Hadir. Suaramu kecil banget, Dek. Oh, Hampir tidak terdengar. Oke, Aldiva. Aldiva belum ada. Aldo. Hadir, Bu. Hadir. Alia Sabrina. Hadir. Ini speaker saya yang ini apa suaranya emang kecil ya? Kayaknya Queen juga suaranya kecil. Hadir ya. Oke, Alia Sari. Hadir, Bu. Oke, Andrea. Andrea ada? Belum? Fat? Fat, ada Fat? Belum ada. Maulana? Hadir Ibu. Hadir. Ahnaf? Hadir, Bu. Hadir. Taki? Saya, Bu. Panji? Panji ada Panji? Belum ada. Hadir, Bu, hadir. Ada. Ya, hadir, Bu. Oke, Alpan ada? Belum ada. Nabil? Nabil belum ada. Nadila? Nadila ada? Belum. Nita? Hadir, Ibu. Oke, Nusaibah? Hadir, Bu. Ada. Ayas? hadir, Bu. Oke. Rifan? Hadir, Bu. Ya. Hadir. Salsa? Hadir, Bu. Oke. Yasmin? Hadir, Bu. Oke. Ada lagi yang belum dipanggil atau yang baru join? Saya, Bu. Fat. Muhammad Saya tuh siapa? Coba sebutin namanya. Siapa? Fat. Fat. Terus siapa lagi? Andrea, Bu. Sukri, Bu. Andrea. Terus Muhammad Sukri. Muhammad Sukri. Oke, ada lagi? Nadila, Bu. Nadila. Oke. Terus siapa lagi? Udah. Udah ya. Oke. Kita mulai aja ya kalau gitu. Oke, jadi hari ini kita sudah mulai untuk berpindah media ke desain media promosi. Nah, kemarin kan sudah kalian selesaikan ya untuk desain brand guideline-nya. Nah, kemarin kayaknya ada beberapa catatan dari saya ya waktu UTS. Jadi mungkin yang elemennya belum lengkap ada di brand guideline, silahkan nanti dilengkapi ya. Dilengkapi dulu, nanti minggu depan dikumpulkan yang sudah terupdate-nya. Gitu. Dicatat nggak kemarin waktu UTS? Catat, masih ada catatannya. Udah, semoga masih ada ya. Oke, nah nanti setelah brand guidelines-nya ada, kita akan pindah ke desain konten media promosi. Nah, untuk media promosi, kemarin kan kalian sudah mempresentasikan mau pakai channel apa aja. Setelah saya lihat gitu ya, kayaknya mayoritas sih pakai desain konten di channel Instagram ya untuk promosinya. Kayaknya hampir semuanya pakai ya, atau ada yang nggak pakai Instagram buat media promosinya, ada nggak? Semua kelompok pakai? Kalau nggak ada berarti semua pakai semua ya.
Oke deh. Iya, Bu. Kalau pakai semua, berarti minggu pertama ini sesuai dengan jadwal atau rencana ya di timeline yang udah saya jelasin waktu di awal banget tuh ya. Minggu ini kita mulai masuk ke desain media promosi, terutama yang sekarang adalah desain media sosial. Nah, sebelumnya mungkin saya mau share dulu tentang pembuatan desain digital marketing. Nah, nanti ini ada kaitannya sama apa yang akan kalian lakukan atau tugas yang akan kalian selesaikan gitu ya tentang desain digital marketing ini. Oke, saya share screen dulu ya. Ini. Oke. Oke, udah kelihatan share screen-nya? Sudah Ibu. Sudah. Oke. Jadi kita bahas dulu tentang digital marketing ya. Ini nanti kemarin kalau nggak salah kalian juga udah ngasih channel ya sebelumnya ya sebelum kita mulai digital marketing. Kemarin waktu kalian bikin mau promosi di channel mana aja, udah di ACC belum sama Bu Nabila? Atau baru usulan kalian itu bentuknya? Kemarin kalau dari kelompok saya bagian revisinya ini Bu, baru usulannya, terus ditanya lebih ke kayak bentuk pesan apa yang mau disampaikan gitu aja secara ciri khasnya. Tapi melalui medianya apa belum ini ya, belum di-approve sama Bu Nabila ya? Belum, yang penting kayak ditanya kayak strateginya gitu sih Bu untuk biar di medianya ini gimana nanti gitu. Kemarin saya pas UTS. Oke. Lebih ke key message ya kalau nggak salah kemarin ya? Iya. Oke, key message ya. Nah, berarti sekarang mungkin salah satu yang harus kalian jadikan media utama untuk berpromosi adalah ke marketing digital. Ya, nah, kita bahas dulu tentang digital marketing sedikit ya. Nah, yang pertama adalah kalau kita berbicara tentang digital marketing itu sebenarnya tidak melulu tentang kaitannya yang harus menggunakan internet ya. Intinya apapun media marketing yang menggunakan teknologi digital yang nggak secara fisik gitu ya, itu sudah bisa disebut sebagai digital marketing. Contohnya di sini ada nih yang non internet ya, ada mobile phone by SMS dan MMS. MMS sekarang kayaknya udah nggak ada ya. Tapi SMS nih masih ada. Nah kan kalian sering banget ya pasti masih mendapatkan SMS promosi. Nah itu juga bagian dari digital marketing ya. Jadi bukan melulu yang hanya ada di media melalui internet ya. Terus callback dan mobile ringtones. Gak tahu nih, sekarang masih ada nggak sih yang pakai ringtone ada lagunya, masih ada nggak? Atau udah nggak ada? Kalau ringtone itu kayaknya kan zaman dulu tuh ngehits banget ya. Kalau sekarang gimana tuh? Masih ada nggak yang pakai? Udah nggak ada? Kayaknya jarang, Bu. Nggak ada ya? Atau mungkin layanannya nggak tahu masih ada apa enggak ya buat ringtone lagu. Nah itu juga berarti salah satu marketing ya. Cuman kalau yang ringtone itu mungkin marketingnya untuk lagu ya. Atau oh ya kadang-kadang juga ada promosi misalnya nih. Kita nelpon ke call center. Kita disuruh nunggu dalam antrian. Nah itu kan juga suka ada ya promosi dalam bentuk suara ya. Nah, itu juga termasuk tuh ke digital marketing. Nah, yang sekarang sedang paling gencar adalah media digital marketing yang melalui internet. Ya, di sini ada search engine optimization, tapi mungkin kalian nggak ke sini ya. Karena ini ada semacam belajar SEO untuk mengoptimalisasi Google search engine misalnya gitu ya. Nah, jadi kalau ini kan kalian lebih ke sosial media marketing, ya. Jadi kalau di sini yang akan kalian dalami atau kalian buat adalah yang ini nih. Kok nggak bisa diseleksi? Ya inilah intinya yang campaign marketing, e-commerce marketing, sosial media marketing,
dan social media optimization. Ya, apalagi sosial media nih, kalian kan pasti akan sangat fokus di sosial media marketing ya. Sama nanti mungkin ada beberapa yang pakai penjualan melalui e-commerce. Ya, kayak misalnya Shopee, Tokped, ya. Ada nggak yang pakai Shopee sama Tokped? Ada Ibu. Ada ya? Atau hampir semuanya? Pada pakai nggak e-commerce? Hah? Shopee. Oke, kalau cewek-cewek Shopee kali ya. Nah, kalau yang selain Shopee, Tokped, oh ada yang ini nggak? Rencananya buka toko di Gojek atau Grab gitu? Ada nggak? Ada. Misalnya yang jualan makanan nih, buka toko nggak di Gojek, Grab gitu? Kalau di kelas kita nggak ada makanan kayaknya ya? Nggak ada ya? Ada, Bu. Nggak ada. Ya, berarti kebanyakan mungkin ke e-commerce ya, Tokped sama apa namanya? Tokped sama Shopee ya. Kalau aplikasi Gojek tuh kita sebutnya apa ya? Kalau kayak Tokped, Shopee itu kan e-commerce ya. Kalau Gojek tuh layanan apa namanya? Ada yang tahu nggak? Gojek, Grab, itu layanan apa sih nama bentuknya? Nggak ada yang tahu ya? Sama sih, saya juga belum nyari ya. Tapi intinya itu bisa jadi salah satu media digital marketing. Kalau nanti mungkin ada yang pakai tadi ya, untuk Gojek sama Grab. Ya Bu, udah makan. Lagi ngajar dulu Bu. Oke, lanjut ya. Nah, jadi nanti kalian akan lebih fokus ke e-commerce marketing sama social media marketing yang akan kalian buat. Nah, lanjut ya. Untuk digital marketing itu sering juga disebut dengan online marketing, walaupun juga tadi ada sebenarnya ya yang non internet, tapi karena kita sudah sangat apa ya, sudah sangat kenalnya gitu ya dengan yang di internet, jadi sering juga disebut dengan online marketing atau internet marketing atau juga web marketing. Nah, digital marketing yang saat ini banyak digunakan adalah yang menggunakan platform media sosial. Di sini ada Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, Google Plus, dan lain-lain. Nah, ini disebut sebagai social media marketing. Ya, karena platform-platform ini kan memang media sosial yang kalian bisa berinteraksi nantinya, entah dengan customer-nya, ya kan, kalian bisa berinteraksi, atau bisa juga kalian melihat kompetitor dari usaha sejenis, ya. Nah, itu kan bisa menimbulkan interaksi ya. Nah, oleh karena itu disebut juga dengan social media marketing, ya. Kalau Instagram sekarang saya rasa di sini ada, di kelas ini ada nggak sih yang nggak punya Instagram? By the way, ada nggak? Punya Ada, semua? Bu, punya semua. Oke, punya semua. Nah, Facebook nih, ada nggak yang masih aktif di Facebook? Saya Ibu. Saya tuh siapa tuh? Maulana. Maul. Oh ya, Maul. Kamu masih aktif di Facebook ya? Iya Ibu masih. Masih tuh sering posting apa cuma scrolling aja? Numpang scrolling Ibu. Lebih ke scrolling berarti ya? Soalnya Postingnya udah nggak? udah bukan zamannya lagi mungkin kalau buat saya. Udah bukan zamannya lagi. Oke deh. Nah, tapi ada berarti ya yang masih intens sekarang di Facebook. Nah, Twitter gimana ya Twitter? Banyak nggak yang aktif di Twitter? Ada. Kayaknya sekarang lagi tren lagi ya pakai Twitter ini ya. Yang dulu sempat ditinggalkan, sekarang banyak lagi yang pakai Twitter ya. Oke. Pinterest, Google, dan lain-lain ini lebih ke, kalau Pinterest kan lebih ke nge-share karya ya biasanya. Tapi mungkin kalau untuk promosi produk dan brandnya mungkin kurang pas ya kalau ini. Tapi lebih ke karya nih.
Jadi kalau untuk produk mungkin pasnya Instagram, Facebook, atau mungkin bisa juga dengan Twitter. Ya. Nah, mungkin untuk saat ini kita fokuskan di Instagram aja karena sepertinya audiensnya akan lebih banyak ya, menjangkau lebih banyak dengan Instagram. Walaupun ada juga ya dengan Facebook. Tapi sekarang udah sangat umum gitu ya pakai Instagram. Nah, kemudian saat ini strategi digital marketing yang aktif adalah yang memberikan konten yang relevan dengan target konsumen. Nah, mungkin saya pengen tahu dulu nih, di bulan ini, ya, kira-kira yang trending apa aja di bulan ini? Yang kalian tahu di TikTok, di Instagram, apa aja sih yang lagi trending SEA Games. di bulan ini? Apa, Maul? Sekarang lagi event SEA Games, Bu. Event SEA Games, oke. Terus apa lagi? Selain SEA Games, kan pasti banyak ya berseliweran macem-macem. Lagi selain itu, Pemilu, Bu. pemilu. Oke, pemilu. Terus lagi Coldplay, Bu. Coldplay. Oke, ada yang nonton Coldplay di sini? Mahal. Mahal ya. Oke, Coldplay. Terus apa lagi? Ya mungkin dari 3 itu aja ya. Misalnya tadi ada Coldplay, pemilu, SEA Games. Nah itu kan hal-hal yang lagi trending. Sehingga nanti kalian bisa membuat konten yang mungkin relevan dengan apa yang sedang trending saat ini. Nah, di sini ada ada data dari LinkedIn bahwa setiap hari itu ada 4,6 miliar konten yang diproduksi setiap harinya. Ya, jadi terjadi content explosion atau ledakan konten. Gitu. By the way, kursor saya tuh kelihatan nggak sih? Saya kursornya lagi arah kemana gitu kelihatan nggak? Enggak, Bu. Kurang jelas ini kalau di saya. Hah? Kelihatan nggak? Tapi kecil, Bu. Kelihatan tapi kecil Kecil. banget. Oh iya, oke deh. Kelihatan tapi kecil banget ya. Ya udah. Jadi sekarang ini terjadi content explosion ya. Ada 4,6 miliar konten. Nah, bayangin nih. Kalian posting sehari 1. Ya kan? Sehari 1 itu akan berkompetisi dengan 4,6 miliar konten lainnya. Ya, belum lagi yang kira-kira trending ya dan lain-lain. Nah, ini bayangin satu konten yang kalian posting itu bersamaan gitu ya dengan 4,6 miliar lainnya. Ya. Nah, sementara itu tadi kan ada content explosion ya. Perhatian itu ternyata berkurang dari audiens. Ya, datanya dari Microsoft itu rentang perhatian manusia rata-rata turun hingga 8 detik. Ya, kenapa? Karena kalau kita lihat semakin banyak konten itu semakin banyak distraksi yang terjadi terhadap attention atau perhatian. Ya, jadi wajar aja nih kenapa perhatian manusia itu turun karena ya terjadi ledakan ini. Ya, jadi kita tuh kayak diserbu sama banyak konten sehingga kita tuh terlalu banyak gitu ya masukan-masukan yang kita dapatkan setiap harinya. Ya, sehingga perlu perlu dibuat strategi untuk kontennya seperti apa, ya. Nah, gimana caranya meraih audiens? Salah satunya customer engagement. Ya. Nah, konten marketingnya harus mampu menarik perhatian audiens dan membuat perhatian audiens bertahan. Dan pada akhirnya melakukan interaksi pada konten yang kalian buat. Ya. Nah, untuk customer engagement ini adalah interaksi yang berkelanjutan antara perusahaan atau brand, ya berarti kalian berlaku sebagai brand dan pelanggan atau konsumen yang ditawarkan oleh perusahaan dan dipilih oleh pelanggan. Ya, jadi customer engagement ini awalnya dibuat ya oleh si brandnya, gitu. Dia tuh mau memberi ketertarikan apa sih buat konsumennya gitu, sehingga itu bisa dipilih oleh customernya. Ya, jadi gimana cara bikin konten yang relate? Ini salah satunya nanti
bikin dengan konten yang menerapkan customer engagement. Ya. Nah, di sini ada beberapa contoh customer engagement yang nanti bisa kalian pilih untuk konten di sosial media. Ini ada risetnya ya, risetnya dari Lawrence Dishart. Jadi kalian nanti bisa cari mungkin kalau mau lihat yang fullnya. Ya, ini penelitian oleh Lawrence Dishart. Ini ada 3 dimensi, ya, 3 dimensi dari customer engagement yang nanti bisa kalian terapkan ke konten Instagramnya. Ya, nah dimensi yang pertama adalah afektif, yang memerankan level emosi atau perasaan si konsumennya. Ya, yang pertama bagaimana nih untuk memainkan perasaan ya, enggak ya. Jadi bagaimana membuat emosi atau perasaan konsumen itu senang, ya. Nah caranya nanti bisa dilihat dengan seberapa banyak yang like, seberapa banyak yang komen, dan seberapa banyak yang nge-share postingan yang udah kalian buat. Kemudian enthusiasm, ya. Nah untuk yang subdimensi ini lebih ke seberapa gercep gitu ya dari konsumen untuk memberikan feedback ke postingan yang udah kalian buat. Jadi seberapa cepat followers kalian ngasih like, komentar gitu ya, itu lebih ke enthusiasm. Jadi kalau yang afektif itu lebih ke kita bisa melihat nih feedback dari postingan atau konten yang udah kalian bagikan nantinya di media sosial. Ya, ini bisa dilihat nantinya. Kemudian yang kognitif. Nah, untuk yang respon kognitif konsumen, ini ada 2, ya, ada attention sama absorption. Nah, keduanya ini mungkin sebenarnya mirip-mirip. Intinya kita bisa menaikkan loyalitas konsumen terhadap brand kita. Ya. Pertama, dilihat dari komentar terhadap konten yang udah kalian bagikan. Yang kedua, nih agak-agak mungkin kalau bahasa sekarang kayak bucin gitu ya. Sebucin itu sama brand kalian gitu. Setelah nanti postingannya di share, kemudian nanti akan kelihatan siapa yang paling aktif untuk posting, komentar, dan share gitu. Bentar ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi kan sudah respon kognitif. Kemudian yang dimensi selanjutnya adalah tentang behavioral atau dorongan perilaku konsumen. Nah, ini mungkin kalau mau meningkatkan interaksi dengan customer kalian, nanti bisa bikin konten postingan dengan menerapkan dimensi yang ini. Ini akan banyak banget contohnya nanti ya. Nah, yang pertama learning. Ya, learning ini bagaimana nanti si konsumen bisa mencari bantuan, gagasan, sumber daya, dan informasi dari brand atau konsumen lainnya dapat dilihat dari saran atau pertanyaan dari brandnya. Ya, jadi misalnya setelah kalian posting, terus konsumennya nanya ya, ini harganya berapa atau ukurannya gimana. Nah, itu kan berarti dorongan si konsumen untuk bisa berinteraksi ya, melalui misalnya komentar atau terus nge-DM ya, gitu. Nah, kemudian endorsing. Nah, endorsing ini dilihat dari aktivitas yang dilakukan melalui konten atau gagasan. Misalnya gini, tanpa kalian minta, nanti konsumen kalian itu membagikan, misalnya dia yang pakai ini misalnya tas ya, yang brand tas. Terus dia pakai tasnya, terus dia share OOTD-nya dia dengan nge-tag brand kalian. Nah, itu juga suatu endorsing nantinya.
Terus sharing ini mungkin agak mirip dengan endorsing ya. Kalau di sini lebih ke reviewnya ya. Jadi setelah punya produk dari brand kalian, kemudian konsumen misalnya komentar, makanannya yang dijual ini enak banget gitu misalnya. Jadi pengen beli lagi. Nah itu berarti kan si konsumen itu bertukar pengalaman ya tentang produk atau brand yang kalian punya gitu. Nah, jadi dari ketiga ini, nanti ini bisa diterapkan untuk membuat konten sosial media yang kalian promosikan gitu ya. Promosi brandnya. Nah, jadi intinya untuk membuat konten yang tadi kan kita harus memikat nih dengan yang 4,6 miliar ini ya. Buatlah konten yang relevan dengan target konsumen. Ya, nah kalau saya lihat kan, kalau saya lihat sih produk-produk kalian itu kan kayaknya semua yang sesuai dengan target market kalian ya. Nggak ada yang jual untuk produk anak-anak atau orang tua. Kayaknya semua sih relevannya sama usia-usia kalian ya. Nah, berarti kalian lah yang lebih tahu nih apa yang sedang happening, kemudian apa yang bikin kalian senang, sedih, marah, konten apa yang kalian suka, atau biasanya konten yang kalian share. Nah, ini menurut saya jauh lebih mudah ya buat risetnya, karena kalian tahu nih, oh kalau di usia saya nih suka konten yang kayak gimana gitu, yang relate sama seusia kalian tuh konten yang gimana gitu ya. Nah, tentu saja nanti kontennya yang punya potensi customer engagement. Nah, yang ini tadi menerapkan yang ini. Ya. Karena kan harapannya nanti konten kalian ini bisa menarik interaksi dengan customer ya gitu. Sehingga nanti mungkin entah menambah daya tarik produknya atau menaikkan value brandnya atau bisa juga menentukan salah satunya untuk keputusan pembelian gitu ya, tujuannya ke situ. Nah, kemudian ini ada contoh konten di sini, semuanya menerapkan customer engagement. Nah, dari sini nanti bisa kalian ambil ya, atau mungkin ada yang bisa ditambahkan lagi selain ini contoh yang dari saya berikan ini bisa jadi acuan ya. Misalnya kalian mau bikin dengan affective engagement, bisa dengan konten yang menghibur, lucu, atau produk yang unik. Terus kalau menerapkan yang enthusiasm, misalnya nanti kontennya ada kompetisinya. Misalnya ada, kalau sekarang kan banyak banget yang giveaway ya kan, atau apalagi hadiah gitu ya. Pokoknya banyak deh yang konten isi kompetisi ini sekarang udah banyak banget ya gitu. Jadi mungkin salah satunya bisa kalian terapkan nanti buat promosi produknya. Atau real time benefit. Nah, ini kira-kira nanti kalau misalnya kalian launching produk nih, ini mungkin bisa diterapkan nih. Ada diskon, ada free gift. Ya, misalnya kalian punya media turunannya kemarin kalau nggak salah ada beberapa yang ada merchandise ya, kalau nggak salah ya. Nah, bisa kalian jadikan konten real time benefit ini nanti. Misalnya share postingan ini nanti bakalan diundi untuk dapat free merchandise gitu ya. Terus buy one get one atau ada limited edition produk. Ya, ini bisa banget nih untuk kalian jadikan salah satunya ya. Salah satu konten postingan. Terus yang cognitive engagement, yang relatable konten, misalnya tadi ada pemilu, ada SEA Games, ada Coldplay. Nah, itu kan yang lagi trending banget ya. Nah, itu juga bisa tuh kalian kalian ambil salah satunya. Jadi dijadikan materi untuk promosi produk atau brand kalian. Terus yang storytelling, nah ini juga mungkin kalau kalian mau ngasih informasi ini produk apa atau gimana sih sejarahnya kok ada produk ini, gimana awal mula terbentuknya, misalnya apalagi kalau storytellingnya tuh lucu gitu ya.
Misalnya ada sedikit humornya di situ. Oh, nggak sengaja nih ketemu produk ini ketika lagi jalan, terus kesandung. Kok ada produk ini, misalnya gitu ya. Nah, itu kan ada storytelling di balik kontennya, tapi juga menghibur. Ya, jadi bisa dapat absorption sama yang enjoyment. Nah, itu ini banget ya. Bagus tuh untuk meningkatkan interaksi. Nah, kemudian yang ketiga ada behavioral engagement. Ini ada konten edukatif, inspiratif, atau informatif. Ya, ini bisa tentang produk kalian ya. Terus endorsing, ajakan untuk tag, mention, atau hashtag, dan juga repost konten. Kemudian sharing, ini ke testimoni pembeli dan sharing konten. Ya. Nah, ketiga dimensi ini dengan contohnya, ini mungkin bisa juga nih kalian jadikan pilihan untuk bikin isi kontennya ya. Karena kan untuk saat ini kalian tidak hanya mendesain kontennya saja, tapi juga menentukan konten apa yang mau kalian bagikan. Gitu, ya kan? Karena kan kalian jadi pemilik brandnya nih buat saat ini. Jadi juga kalian harus bisa meng-create konten apa yang mau kalian sajikan ke audiensnya. Ya. Nah, ini ada beberapa contoh konten sosial media marketing ya. Yang pertama ini dari McDonald's. Ya, ini walaupun udah agak lama postingannya ya, tapi kita jadikan contoh kasus di sini. Consumer engagement-nya ada konten menghibur, ini karena nggak ada swipe-annya ya, jadi nggak bisa lihat seterusnya. Terus juga ada endorsing, ini ajak konsumen untuk melakukan aksi tag. Nih ya, kan ada nih, tag teman kamu buat berani kepedesan bareng di McDonald's. Kayaknya kurang gede sih. Nah, gini dong. Oke, nah ini yang kedua, ini masih sama-sama dari McDonald's ya. Di sini ada tiga dimensi customer engagement. Yang pertama dari engagement yaitu konten yang menghibur dengan kalimat sindiran yang lucu. Ya. Terus kedua, isi konten yang relate dengan kehidupan sehari-hari konsumen. Ini saya rasa relate banget nih. Dirit doang emang pedas. Ya kan? Atau enggak lembur terus emang pedas. Ya kan? Nah, ini relate banget kan sama keseharian kita gitu ya. Bukan hanya kalian, mungkin saya juga gitu ya. Ini masih relate banget. Jadi, ini bisa jadi konten juga gitu dari pengalaman-pengalaman kalian. Misalnya dalam kalian berinteraksi sama mahasiswa atau sama dosen, ya kan? Kadang-kadang ada hal-hal yang lucu kan, bisa kalian bagikan gitu. Nah, itu bisa tuh jadiin konten. Ya. Kemudian endorsing, ini konten untuk ngajak konsumen. Ini kan mention ya, diminta untuk mention 5 teman. Ya, jadi ada 3. Ini dari satu postingan aja bisa ada 3 subdimensi customer engagement tadi. Ya, karena di sini kita tadi balik lagi ya, bukan hanya untuk mendesain si feeds-nya aja, tapi juga kontennya. Ya. Oke, nah ini yang terakhir dari Denkau. Nih ya, postingannya dari yang Denkau sama 2018. Kayaknya perlu saya perbarui lagi nih. Tapi ini saya rasa masih relate ya untuk kita jadikan studi kasus. Nah, kalau dari postingan Denkau ini, itu ada 1, 2, 3, 4 subdimensi customer engagement yang mereka terapkan. Yang pertama, ini enthusiasm. Kontennya itu menimbulkan keinginan untuk ikut tantangan. Karena tadi enthusiasm itu kan salah satunya konten yang ada unsur hadiah atau kuis ya, yang kayak gitu-gitu kan, enthusiasm itu. Terus attention, ini panggilan bunda, membuat konten personal dan relatable. Karena kan ini produknya susu ya, susu anak-anak. Jadinya ada panggilan yang lebih personal untuk audiensnya. Karena kan pasti yang membuka sosial medianya Denkau itu kan ibunya ya, bukan anak-anaknya biasanya gitu. Nah, untuk kalian mungkin bisa misalnya guys, nah ya kan itu kayak panggilan dengan sebaya gitu kan. Nah, itu membuat konten lebih relate dengan usia
di rentang usia kalian gitu ya. Terus sharing, ini sharing untuk meminta sharing foto ya. Ini kan karena untuk ikut kompetisinya itu harus sharing ya, sharing fotonya, terus diposting di Instagram pakai hashtag ya. Nah ini jadi yang terakhir endorsing ini meminta bundanya untuk follow ya kan, follow Instagramnya dan juga memposting ya, post di Instagram beserta dengan menggunakan hashtag ya. Jadi ini bisa kalian jadikan contoh atau acuan ya dari yang ini. Dari ada 1, 2, 3 contoh ini boleh kalian ambil jadi ide untuk konten yang akan kalian bikin. Ya, nanti dari konten kan baru kalian lanjut ke desain feeds-nya. Ya, mau feeds-nya atau story-nya ya, tapi intinya kan kalian harus tahu dulu ya, konten apa nih yang mau kalian bagikan. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Gak ada? Kalau nggak ada lanjut ya. Lanjut ya. Ya Bu. Oke. Nah, ini kan tadi udah kita lihat ya contohnya untuk konten dengan menerapkan customer engagement. Nah, sekarang untuk minggu ini jadi tugasnya adalah kalian bikin digital marketing. Ya, di sini ada job sheet-nya ini saya jelaskan dulu ya, nanti ada contohnya. Jadi, buatlah 5 tema konten digital marketing atau disesuaikan dengan jumlah anggota kelompok. Di sini ada yang 5 orang nggak? Atau semuanya 4 orang? Satu kelompok. Berapa orang satu kelompok? 4 semua atau ada yang 5? 4 semua kayaknya Bu. 4 semua ya. Ya udah, berarti sesuaikan aja ada 4 tema konten digital marketing. Jadi masing-masing harus memilih nanti tema konten digital marketingnya apa. Yang intinya bisa menghasilkan brand awareness dan customer engagement. Jadi bisa dipilih tadi dari dimensi-dimensi yang ini ya, customer engagement-nya. Dengan menggunakan media sosial Instagram. Nah, oleh karena itu, yang pertama adalah analisa SWOT. Ini kemarin kan kalian udah ya analisa SWOT itu. Di mata kuliahnya siapa ya analisis SWOT ya? Mata kuliah Bu Anggi. Oke, di mata kuliah Bu Anggi ya. Jadi kalian bisa dikopikan aja analisa SWOT yang udah kalian bikin. Creative brief juga masih sama dengan yang identitas visual, tapi objektifnya diubah. Kalau kemarin objektifnya itu kan mau ke arah identitas visual. Nah, kalau sekarang berarti tujuannya adalah membuat desain media promosi. Ya, jadi sedikit diubah, tapi tone and manner-nya masih disamakan dengan yang identitas visual kemarin. Ya, jadi nggak perlu bikin dari ulang untuk creative brief-nya. Disesuaikan dengan tujuannya. Nah, terus yang terakhir adalah timeline konten. Ya, nah ini yang penting karena nanti kalian kan harus berpromosi ya sebelum mulai jualan di pasar rame. Nah kalian kan butuh materi ya yang mau diposting di Instagram. Oleh karena itu nanti bikinlah timeline konten untuk di Instagram ya. Nanti disesuaikan sama tadi tema ya, tema yang udah dipilih oleh anggota kelompok masing-masing. Nah, ini untuk tugas kelompoknya. Kemudian nanti tugas individunya adalah setiap anggota masing-masing membuat satu tema konten tadi ya. Kemudian didesain kontennya itu. Ya. Jumlah feed-nya bebas, bisa berupa single feed, swipe feed, Instastory, dan bisa juga nanti bisa JPEG atau GIF. Ya, formatnya maksudnya ya, formatnya bisa JPEG atau GIF, misalnya mau ada sedikit animasinya, kalian bisa posting pakai GIF atau motion graphic, nggak masalah. Ya.
Nah, kemudian nanti pengerjaannya adalah 3 minggu. Ini masih sesuai sama mana ya? Ini kita ya. Nah, ini. Ini kita hari ini di minggu ke-10 ya. Berarti ada 1, 2 ya. Di sini kalian diminta untuk bikin timeline kontennya. Di 2 minggu ini nanti desain kontennya. Ya. Nah, di sini ada digital marketing juga, tapi ini nanti akan saya fokuskan ke yang e-commerce-nya. Ya, jadi untuk yang media sosial Instagram kita kasih atau alokasikan waktu di 3 minggu ini ya, minggu ke-10, 11, dan 12. Ya, jadi ini masih sama 3 minggu. Minggu pertama untuk Oke. Nah, ini ada contoh untuk timeline. 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 Nah, ini ya. Jadi ini contoh timeline-nya ya, yang kalian sepakati nanti di kelompoknya masing-masing. Untuk tema, ini tadi yang udah saya jelaskan, tema ini masing-masing harus membuat temanya apa. Ya, ini kan kalau kita lihat tema ini sesuai dengan momen-momen ya. Ada tahun baru, Valentine, Hari Bumi, holiday, Hari Kemerdekaan. Nah, kalau ini kan memang waktunya cukup lama ya. Kalau kalian mulailah dari bulan Juni atau dari bulan depan ya. Kira-kira kalau di bulan depan ada momen apa aja sih? Kira-kira dimulai Juni apa? Kurban. Oh, Idul Adha ya. Oke, selain Idul Adha apa lagi? Lahir Pancasila, Bu. Oh, Pancasila ya. Nah, Hari Kesaktian Pancasila. Terus di Juli ada apa Juli? Gimana di Juli? Kalau Agustus kan pasti ada ya Hari Kemerdekaan ya. 17 Agustus. Juni, Juli, Agustus. Agustus ada apa ya? Agustus, Juli. Juli nggak ada hari sesuatu gitu, hari sesuatu. Ada suatu momen gitu nggak? Atau hari libur apa gitu di bulan Juli? Tahun baru Islam, Bu. Tahun baru Islam. Oke, bisa juga tuh ya. Tahun baru Islam di Juni, Idul Adha, di Agustus, 17 Agustus ya, Hari Kemerdekaan. Nah, tadi kan baru ada 3. Nah, sisanya mungkin nanti sesuai, itu boleh kalian mix dengan ini nih. Susah banget. Mana sih? Ini. Nah, ini. Jadi dari timeline ini nggak semua harus temanya momen-momen. Jadi mungkin boleh diambil beberapa kayak tadi Idul Adha, 17 Agustus sampai dengan 17 Agustus ya. Kayaknya sih 3 bulan aja cukup ya. Karena kalau terlalu lama ini nanti kan kalau sebulan cuma 1 postingan untuk sebuah
promosi produk kayaknya agak terlalu lama ya. Jadi mungkin di dalam 3 bulan aja ya rentang waktunya, Juni, Juli, Agustus. Nah, kalau tidak ada, tadi kan cuma sedikit ya kira-kira momennya. Boleh kalian mix dengan ini aja, konten engagementnya, dimensi engagement kalian boleh masukkan di sini. Misalnya, di sini di bulan Juni ada momen Idul Adha. Terus tema selanjutnya mungkin mau ambil yang affective engagement. Ya, jadi boleh di-mix dengan ini, dengan customer engagement atau dimensinya yang kalian pilih. Ya, jadi tidak harus selalu momen. Karena kan kalau nunggu momen nih kayaknya terlalu, bukan terlalu banyak sih, terlalu sedikit mungkin ya, di dalam 1 bulan belum tentu ada. Jadi boleh kalian mix dengan dimensi engagement yang ada di sini. Ya, misalnya di sini ada hari Pancasila, terus selanjutnya ada affective engagement, ini boleh kalian mix. Ya, boleh kalian campur gitu. Jadi ini tema di sini adalah masing-masing anggota harus memilih 1 tema. Ya, jadi saya sarankan selain tema nanti ada dalam kurung anggotanya siapa ya di tema ini, karena nanti dia yang akan bertanggung jawab untuk membuat kontennya kan gitu. Ya. Jadi tema ini berdasarkan anggota kelompoknya. Kemudian bulan tadi dimulai dari bulan Juni ya. Karena kan kalian harus segera untuk posting atau berpromosi ya. Jadi diasumsikan mulainya di bulan Juni. Ya. Kemudian untuk 1 orang ya, 1 orangnya minimal bikin 2 konten. Ya, kalau postingannya kan nggak saya batasi, tapi kontennya paling enggak ada 2. Ya. Jadi misalnya di bulan Juni nih, tugasnya siapa? Itu bikin 2 konten di dalam 1 bulan. Ya, ini kan ada juga yang lebih dari 1 ya, minimal 2. Boleh lebih. Ya. Untuk jumlah postingannya terserah, 1 juga boleh. Ya, yang penting ini kontennya ada 2 tanggal gitu ya. Nah, kemudian keterangannya ini bisa diambil dari yang ini tadi ya. Kalian mau konten apa isinya di sini? Bisa enthusiasm misalnya. Ya, kalau di sini kan ada promo ya, promo sama games berarti kan enthusiasm. Grand launching bertema tahun baru, mungkin di sini bisa masukin yang storytelling. Ya, terus yang ini masih sama ya. Post yang bulan launching produk baru ini masih enthusiasm ya. Terus selamat Hari Valentine ini mungkin ke relatable content. Ya, misalnya Valentine bagi yang merayakan, kalau yang jomblo ya udah beli aja produk ini buat nemenin kamu, misalnya gitu. Ini misalnya ya yang relate. Kemudian tips and trick. Ini tips and trick tuh apa ya? Kayaknya edukatif ya, lebih ke learning nih. Kalau yang tips and trick. Ini games masih sama, enthusiasm, grand launching. Grand launching ini bisa semua ya, tergantung mau ngambil kontennya yang mana nih. Bisa storytelling, bisa relatable content, yang menghibur juga bisa. Ya. Nah ini dan lain-lainnya. Jadi nanti setiap anggota kelompok itu bikin 2 konten ya. 2 konten itu berarti ada di 2 tanggal. Gitu ya. Jadi untuk minggu ini kalian selesaikan dulu tugas kelompoknya, timeline-nya ya, didiskusikan masing-masingnya nanti anggotanya mau bikin apa, kontennya dengan tema apa. Gitu. Baru nanti di minggu selanjutnya atau minggu depan kita mulai untuk desain feeds Instagramnya sesuai dengan konten yang kalian bikin. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Gimana? Mau tanya Bu, Ya, silakan. kalau misalnya kan 1 orang 1 tema, terus kalau misalnya 1 tema itu ternyata ada postingan feed sama postingan instastory, itu nggak apa-apa? Gimana suaramu agak kurang jelas. Ini siapa ya? Alvin ya? Andrea Bu. Oh, Andrea. Sorry, suaranya kayak suara Jadi Alvin. kalau Gimana satu Andrea? tema itu boleh nggak kalau misalnya postingannya ada di feed juga sama ada di instastory juga? Oh, jadi di mix ya antara feed sama di story ya? Iya Bu.
Boleh aja, boleh. Boleh. Jadi boleh kalian mix antara feed sama Instastory-nya. Oke, makasih Ibu. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi? Gimana? Ada yang mau ditanyain? Jadi nanti dari desain yang udah kalian buat, ini kan bisa buat stok konten ya, stok konten promosi, sehingga nanti ketika kalian sudah jadwalnya posting, udah tinggal ngeposting gitu dari desain konten yang udah kalian buat oleh anggota kelompok masing-masing gitu. Jadi selain itu berarti disiapkan juga ya buat Instagram dari brand kalian masing-masing, oke? Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Cukup jelas kayaknya, Bu. Cukup jelas, ya udah. Oke deh, kalau udah cukup jelas, timelinenya tadi juga udah jelas ya. Maksudnya timeline pengerjaan tugasnya ya. 3 minggu. Minggu ini untuk menyelesaikan timeline, nanti 2 minggu berikutnya tugas individu untuk bikin desain kontennya, ya. Ini nanti di submit di learning buat yang ini biasa ya secara berkelompok nih yang ini. Ya, jadi minggu depan ini dulu yang dikumpulkan, nanti yang ini akan ada kolom yang lainnya, gitu. Ya, nah terus jangan lupa nanti untuk desain feeds-nya, ini karena tadi terkait yang harus mengupdate brand visual guideline, kalian harus menerapkan brand visual guideline-nya. Jadi tolong kalau misalnya kemarin ada konten elemen yang belum lengkap di brand guidelines-nya, di-update dulu di GSM-nya. Ya, karena nanti desain kontennya harus menerapkan juga ya dari brand guidelines yang udah kalian bikin dan tentukan. Ya. Oke, gitu ya. Sementara nggak ada lagi. Gak ada lagi yang mau ditanyakan? Udah cukup jelas? Mana ini? Gimmick-nya. Nah. Oke, nggak ada lagi ya. Udah cukup jelas arahannya. Oke. Tadi ada yang baru join, baru datang mungkin online lah. Orangnya di sini. Kalian di mana sih sesungguhnya? Di kampus. Oh, Panji doang. Yang lainnya pada di mana sih? Di rumah. Oh, ada Panji ternyata di sini, guys. Oke. Ada yang baru join nggak? Saya, Bu. Ya. Siapa? Saya tuh siapa? Nabil. Nabil. 1:30 tadi. Oke. Nabil. Oke. Aldiva nggak ada ya? Nggak hadir ya Aldiva ya? Oke. Ya udah, kalau gitu nanti kalian bisa lihat lagi contohnya ya di e-learning, bisa kalian baca lagi terkait tugasnya. Ya, kalau masih bingung nanti kita lanjut ke pertanyaan di WA aja ya. Itu aja mungkin buat hari ini. Selamat mengerjakan ya. Kalau bingung nanti